Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzaffar Ahmad dengan NPM akhir 387. Kali ini saya akan membahas tentang soal-soal yang kemarin keluar di UAS AKM 2, yaitu berupa dua soal. Yang pertama dari Grafika Corp gitu. Lalu yang kedua adalah untuk Caki Group gitu. Dua soal ini yang kemarin muncul di UAS AKM 2 pada hari Rabu di kelas C gitu. Baik, di sini saya akan membahas yang namanya pertama, yaitu soal yang pertama, yaitu dari Gratika Corporation atau Graftik atau disingkat Corp. Gratika Corp ini telah mengontrak Anda atau kita untuk menyiapkan laporan arus kas. Adapun informasi neraca saldo itu sebagai berikut yang di bawah sini. Kita bisa melihat di situ ada kas, piutang, persediaan, investasi ekuitas, gedung, peralatan, jak cipta, total, serta cadangan kerugian piutang, akumulasi depresiasi peralatan, depresiasi gedung, utang dividen, hasil bayar jangka pendek yang non trade, hasil bayar jangka pajak, modal saham biasa, laba ditahan. Nah, kita pertama di sini juga ada beberapa data tambahan terkait tahun 2022, yaitu peralatan dengan harga perolehan sebesar 11.000 US dollar dan telah dikhususkan sebanyak 30% pada saat pelepasan dijual seharga 2.500 US dollar. Sebesar 5.000 US dollar dari utang jangka panjang yang dibayar dengan menerapkan saham biasa. Dividen kas yang dibayar adalah 5.000 US dollar. Pada tanggal 1 Januari 2022, bangunan hancur total akibat banjir sebesar 4.000 US dollar, yaitu hasil klaimnya itu adalah atas bangunan tersebut adalah 3.000 US dollar setelah dikurangi pajak 4.000 US dollar. Nah, lalu ada namanya investasi ekuitas, yaitu non perdagangan ya, dijual dengan harga 1.500 US dollar di atas biaya perolehannya. Perusahaan telah melakukan penjualan dan investasi serupa di masa lalu. Nah, kas dan surat utang jangka panjang sebesar 16.000 US dollar diberikan untuk akuisisi peralatan. Nah, ini ada yang terakhir adalah bunga sebesar US dollar 2.000 US dollar dan pajak penghasilan sebesar 5.000 US dollar diberikan dalam bentuk kas. Instruksinya sudah jelas, yaitu untuk menggunakan metode tidak langsung untuk menganalisis informasi di atas dan disiapkan laporan arus kas untuk Graftika Corp. Oke, yang pertama di sini jelas kita akan membuat laporan arus kas terlebih dahulu, yaitu dari Graftika Corp tadi ya, yang akan kita buat ya. Graftika Corp, laporan arus kas ya, laporan arus kas gitu ya, itu pada 31 Desember 2022. Desember 2022. Nah, di sini langsung saja kita masukkan yang pertama itu adalah tadi. Yang pertama tuh ini adalah saldo sebesar sebesar ini arus kas dari ini aktivitas operasi, yaitu sebesar ini sebesar 25.750 US dollar gitu, sebesar 25.750 US dollar gitu. Ini ya, ini saya catat laba bersih tadi tahun 2022, itu tadi aktivitas arus kas tadi ini ya, aktivitas operasi itu ya, itu masuknya ke laba bersihnya itu sekitar berapa, sekitar 25.750. Lalu dilanjut dengan yang namanya aktivitas operasi.
itu sebesar 5.200 US dollar ya, sebesar 5.200 US dollar. Nah, lalu kita lanjut lagi dari aktivitas dari ini perusahaan yang gedung tadi yang ini kena banjir tadi itu ya. Oke, jadi ini saya lanjut yang untuk yang ini menghitung yang penjualan untuk yang ini, yang poin keempat itu 1 Januari 2022 bangunan total hancur total akibat banjir. Nah, hasil klaim atas bangunan tersebut adalah sebesar 33.000 US dollar gitu. Nah, ini yang saya pahami ya gitu. Nah, itu kita nanti akan akan menghitung total keseluruhannya, total nilainya. Jadi kalau itu kan di tahun 2022 itu kan kosong tuh, yang di gedung itu kan gedung tuh 0. Tapi di tahun 2021 itu ada nilainya. Nilainya itu kita bisa tahu itu nilai itu sebenarnya itu aslinya itu 29.750 US dollar gitu. Nah, maka dari itu kita langsung aja kita hitung ya. Ini gedung terkena banjir ya. Anggap aja kayak gitu kata-kata kalimatnya. Yang dari beritahuan banjir. Nah, klaim atas bangunan itu kan diterima sebesar ini 33.000 ya. Tapi itu kan setelah dikurangi pajak sebesar 4.000 gitu. Jadi di sini itu di gedung tuh sebesar gedung tuh 29.750 dan akumulasi penyusutan gedungnya itu tertulis juga ini ada sekitar 6.000 US dollar. Maka dari itu ini gedung dikurangi akumulasi depresiasi gedung gitu. Langsung aja kita hitung 29.750 dikurangi sebesar 6.000 US dollar, ketemu hasilnya segini. Ini sebentar saya sum dulu. Sebentar ini saya ini. Nah. Oke. Oh, sebentar. Nah, udah ketemu ya. Ini saya kopakan bentar. Nah, biar jelas, biar gak bingung. Udah dapet ya? Udah dapet. Di bangunan terkena banjir itu adalah sekitar 23.750. Lalu setelah itu kita hitung dari ini klaim laba bersihnya setelah tadi kita dikurangi pajak setelah 4.000 tadi itu. Nah, itu kita kas bersih tadi asuransinya itu, karena kan kas kan itu kan tadi kan sebut itu kan kas klaim asuransi atas bangunan diterima tadi kan ya, hasil klaim asuransi atas bangunan tersebut adalah sebesar 33.000 US dollar. Jadi 33.000 US dollar itu dikurangi dengan hasil tadi ini yang tadi saya klik ini ya, dikurangi 23.750. 23.750. Oke, kita zoom. Oke, yes. Nah, kita udah ketemu nih.
Hasilnya adalah 9.250 US dollar gitu ya. Kita udah ketemu nih ya, kita udah ketemu, yaitu sebesar 9.250 gitu. Lalu kita lanjut lagi ke ini, menghitung di bawahnya, itu kita ini menghitung beban depresiasinya tadi itu. Nah, terus setelah kita nemu gedung terkena banjir, kita menghitung beban depresiasinya. Nah, beban depresiasi itu didapat dari nilai ini apa namanya, nilai akumulasi depresiasi peralatan. Ini 2000 sama 2500 yang dari soal itu. Oke, kita dapat ya. Nah, itu berarti 2500 ya. 2500 dikurangi ini berapa? Sebentar. 2500 4500 dikurangi 2500 ya. Ya. Ya nggak sih, benar nggak sih? Coba. Ya, 4500 dikurangi 2500. Oke. Zoom. Oke. Kurangi. Oh, sebentar. Sebentar. Oke. Dikurangi apa ditambah ya? Dikurangi kan tadi. Kayaknya ada yang salah deh. Iya. Oke. 2500 sebentar 4500 4200. Oh iya. Sebentar kayaknya 4500. Oke, 4500 dikurangi 2000 hasilnya tuh 2000. Nah, di sini tuh kan tertulis tuh, sebentar mana ya, peralatan dengan harga perolehan dan tertulis susunan pada 30% pada saat pelepasan dijual seharga 2500 gitu. Nah, ini kan 2500, jadi pelepasan saat dijual itu kan 2500 ya. Jadi yang saya pahami itu adalah ini nih, seperti ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk yang beban depresiasi. Jadi beban depresiasi di soal itu kan 2000 ini apa, di soal itu terdapat 2500. Nah, 2500 itu dari ini apa namanya tuh, dari soalnya. Nah, itu kita disuruh mencari yang namanya ini apa namanya, mencari beban depresiasinya gitu. Nah, ini 2500 terus 3300 dari apa namanya, akumulasi depresiasi yang asetnya itu dijual gitu, dari ini ya. Jadi dari mana tuh, 30% tadi itu ya, 30% tadi yang tadi mirip kayak yang tadi itu, yang ini tadi itu 100. Kita dapat zoom, kurangi, dapat ya 800. Oke, kita dapat hasilnya 800. Nah, lalu kita langsung aja ke bagian ini apa, bagian yang ini, bagian bawahnya beban depresiasi, bagian sini, di bagian soal ya, setelah tadi beban depresiasi. Nah, setelah beban depresiasi tadi itu kita menghitung tadi kan peralatan ya, gedung, peralatan ini cipta. Ciptanya itu adalah sebagai berikut ini. Ini saya coba menekan bentar ya.
Oke, 250. Oke, itu dari ciptanya. Oh, pakai ini. Oke, oke. Oke, oke. Hak cipta. Ciptanya itu kan dia 5.250 yang tahun 2021. Jadi bisa bilang nih kita tuh menghitung ini ya nih. Menghitung dari selisihnya nilai 2021 sama 2022. Oke, kita dapat ya 5.250 dikurangi 5.000. Oke, dapat ya 250. Kita dapat itu dari yang hak cipta. Oke, kita dapat ya, kita dapat. Nah, lalu kita akan lanjut lagi ke bagian ini, bagian bawahnya, yaitu nih. Setelah tadi kita cari hak cipta gitu, kita mencatat penjualan gitu. Lanjut mencatat penjualan gitu. Nah, nilai investasi yang di neraca saldo itu kan sebesar 3.000 US dollar tuh cadangan kerugian piutangnya. Jadi di kerugian piutang itu sebesar 3.000 US dollar gitu. Dan itu ada selisih sebesar 1.500 dari 4.500 dari yang tahun 2021. Jadi itu bisa bilang tuh ini tuh kita banyak menilai selisih-selisih ya dari masing-masing dua jurnal ini. Ini tadi setelah saya baca-baca lagi soalnya tadi itu. Oke. Jadi kita dapat lagi ini 4.500 dikurangi 3.000 gitu. Jadi kita dapat ini 4.500 ya. 4.500 dikurangi 1000 berapa tadi? 3.000 ya. Ya, 3.000. Oke, 1.500 ya. Dapat kita. Ini dari penjualan. Oke, langsung aja habis ini kita lanjut dari yang namanya ini apa? Sebentar. Oke, setelah kita mendapatkan penjualan, kita mencatat ini perubahan modal. Perubahan modal dari aktivitas operasi tadi itu ya, dari modal kerja tadi itu. Nah, itu di soal itu di soal itu perhitungannya seperti ini. Jadi dari piutang sini. Jadi ini bisa bilang tuh mengurangi piutang sama ini apa? Mengurangi piutang sama akumulasi depresiasi cadangan kerugian piutang. Jadi piutang dikurangi cadangan kerugian piutang gitu. Nah, ini kita dapat gitu ya 12.250 ya. 12.250 dikurangi 3.000 ya. 3.000 ini yang tahun 2022 tadi ya. Nah, ini yang tahun 2021 10.000 ya. 10.000 dikurangi 4.500 ya. 4.500. Oke, kita dapat ya 9.250. Nah, ini tahun 2021 kita dapat sebesar 5.500. Nah, ini kita mencari selisihnya. Ini kurangi sama ini. Hasilnya minus 3.750. Gitu. Jadi hasilnya adalah minus 3.750. Sama tadi penjualan juga ini minus gitu.
Karena ngitungnya tadi saya salah, tadi ngitungnya itu saya malah dari 2022 malah ke 2021, harusnya itu 2021 di atas, habis itu baru ngitung 2022, jadi 2021 dikurangi 2022, bukan kebalikannya. Oke. Nah, setelah itu kita mencari yang namanya ini nih, mencari yang namanya itu apa namanya itu ini mencari soal itu apa yang ini perubahan mas besar tadi kan gedung terkena banjir udah, beban depresiasinya udah. Nah, jadi itu di tahun 2021 sebentar. Oke, sebentar. Di tahun 2000, oke. 250. Oh, oke. Ya, 250. Kan perubahan modelnya udah, penjualannya udah, beban depresiasinya udah. Nah, berarti yang ada kenaikan dari persediaannya gitu. Nah, kenaikan dari persediaannya. Sorry, maaf. Nah, kenaikan persediaannya kita itu menghitung ini nih dari soal itu yang saya coba baca ini ya. Oke, dari soal itu oke 12.000. Oh, ini nih sediaan ya. Iya nih, ini ada selisih nih. Ini selisih nih. Oke, ini ada selisih ya. 12.000 dikurangi 10.000. 10.000 kurangi 12.000. Jadi kita lagi-lagi menghitung selisih ini. Gitu. Tuh. Kita ini apa lagi ini untuk ini kita apa namanya kita ini ya setelah menambahkan perubahan mendapatkan perubahan modal, kita mencari ini kenaikan modal gitu ya, kenaikan modal persediaan gitu. Tadi modal kita udah dapat ya, modal udah dapat dari piutang tadi itu. Sekarang kita cari kenaikan persediaannya, yaitu dari 10.000 dikurangi 12.000 gitu. 12.000. Oke. Oh sebentar, maaf, yang salah. Ada. Jadi hasilnya minus 2.000, ketemu minus 2.000. Oke, jadi kenaikan persediaannya itu seperti itu, dapatnya di minus 2.000. Tadi kita dapat kenaikan persediaan, kita mencari kenaikan kenaikan utang usaha gitu. Kenapa kenaikan? Karena kalau kita melihat di soal itu itu kita bisa lihat bahwa kita itu utang itu naik di tahun 2022. 2021 itu kan 4.000. Terus di 2022 itu adalah 5.000. Jadi bisa dibilang itu kita utang itu naik. Makanya kita menyebutnya adalah sebagai kenaikan utang usaha gitu. Nah, 4.000 dikurangi 5.000. Oke, ini sum.
minus 1000. Oke, kita udah dapat ya. Kita udah dapat semuanya hasilnya untuk yang penyesuaian dari aktivitas operasi ya tadi itu yang tadi ini. Ini tadi, maaf ini tadi saya ada yang salah nulis tadi. Ini tadi kerugian tadi ini. Kerugian dari peralatan tadi itu 5.200 ini, maaf. Oke, kita dapat semua kita udah dapat. Nah, terus ini kita akan mentotal arus kasnya, aktivitas operasi. Nah, sudah operasi ya, itu nih yang ini ya. Pengurangannya itu kita tuh pakai ini, pengurangannya itu pakai gedung terkena banjir, karena kan gedung kita ini kan terkena banjir gitu ya kan, dampak yang besar itu yang mempengaruhi laba kita itu, karena kan gedung kita ini kan terkena banjir gitu loh. Oke, dapat kita dapat di sebentar, maaf ya. Oh ya kita dapat di sebentar, salah, bukan seperti ini, salah tulis tadi. Nah, ini baru benar. Oke, kita dapat ya, terus kas operasinya tuh ya ini, dari aktivitas operasi ini yang terkena, yang paling berdampak tuh ya ini 9.250 ini, karena kan gedung kita ini kan terkena banjir gitu tuh. Pokoknya total hasil kerja masyarakat atas bangunan tersebut adalah 33.000 setelah dikurangi pajak sebesar 4.000. Jadi tanggal 1 Januari 2020. Jadi bisa dibilang tuh, kalau yang saya pahami ya, ini tuh kenapa kita pakai yang ini yang 2020 pakai gedung, karena ini untuk mempengaruhi karena kan bangunan kita itu kan terkena banjir gitu loh, sehingga ini tuh bisa dikatakan tuh yang mempengaruhi ini semua gitu loh gitu. Nah juga ini kan juga ini kan juga itu kan juga perhitungan itu yang dari 1 Januari 2020 juga udah dikurangi pajak sebesar 4.000, dan hasil klaim asuransi atas bangunan tersebut adalah 37.000. Jadi bisa bilang tuh kita dapat asuransi ini gitu. Jadi sebenarnya gedung kita tuh masih di cover asuransi lah, meskipun ya bangunan kita tuh hancur total. Jadi maka dari itu kita pakai untuk yang gedung terkena banjir itu. Oke, kita totalnya seperti ini. Dikurangi. Oke, kita dapat di nilai 16.500 ya. Kita dapat udah semuanya nih. Tuh dapat ya gitu. Sebentar, ini kalau saya taruhnya harus masuk outro. Maaf, saya salah penempatan lagi, harusnya di sini. Nah, oke, maaf tadi saya salah penempatan. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya, kurang lebih seperti ini yang saya dapat itu. Oke, karena arus kas aktivitas operasi udah, kita akan lanjut lagi ke bagian yang bawahnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai lanjutan dari laporan arus kas tadi. Yang tadi awalnya itu adalah penyusunan dari aktivitas operasi. Sekarang lanjut kita ke arus kas dari investasi. Yang pertama kita mencari
penjualan investasi terlebih dahulu. Nah, penjualan investasi ini kalau misalnya dari soal itu, investasi ekuitas itu dijual dengan harga 1.500 atas biaya perolehannya. Nah, perusahaan itu telah melakukan ini apa namanya, eh, ini apa nama itu, telah melakukan nilai yang sama, hal yang serupa di masa lalu. Nah, ini investasi ekuitas non trading ini kita udah nemu nih 3.000. Jadi 3.000 dikurangi 1.500 ya, data 2021 sama 2022 lagi-lagi itu kalau kita dapatkan itu hasilnya oh sebentar, salah. Dikurangi, nah 1.500. Yap, jadi 1.500. Nah, kita dapat selisihnya itu 1.500 sama 3.000. Nah, berarti terus 1.500 ini tuh, oh sebentar. Oh, oh ya penjualan ya. Oh ya nambah ya, nambah ya, maaf. Nambah ternyata. Penjualan soalnya. Ya, 4.500. Oke, kita udah dapat ya. 4.500, maaf. Ya. Ya. Penjualan, karena penjualannya itu ini apa? Kan itu kan 1.500. Nih. Investasinya dijual dengan harga 1.500 gitu. Di atas biaya perolehannya gitu ya, di atas biaya perolehannya gitu. Nah, perusahaan telah melakukan investasi serupa di masa lalu. Jadi ini kita tambahkan ini 1.500 itu ditambahin sama ini. Soalnya kan ini perlakuannya sama gitu. Kita cuma tinggal totalin aja gitu. Oke, kita udah dapat ya, yaitu sebesar 4.500. Nah, habis itu sekarang kita lanjut ke bagian kedua, yaitu di bagian ini nih. Yang saya ini di soal itu kita ini sebentar. Oke, tadi kan udah tuh yang apa tuh, investasi non trading ya, itu di investasi ekuitas ini. Nah, berarti setelah melakukan ini kan investasi ya. Nah, habis itu kita mencatat penjualan peralatannya. Penjualan peralatan itu yang saya dapat itu, nah nih 40.000. Peralatan ya. Oh nih, nemu nih peralatan 4.500 dikurangi 2.000. Oke, 4.500 kurangi 2.000. Karena kan peralatan ini kan dijual sama perusahaannya, bukan kita. Kalau yang peralatan tadi yang di atas itu yang tabelnya itu, ini kan nilainya, tapi ini kan depresiasi. Ingat, depresiasi itu kan penjualannya. Karena kalau misalnya kita jual barang pasti ada depresiasi pasti kan gitu. Oke, jadi nah itu tadi peralatannya tuh 4.500 kurangi 2.000. Oke, 4.500 kurangi 2.000. Oke, kita dapat ya. Oke, kita dapat udah nih. Oke, 2.500 kita udah dapat ya. Ini penjualan peralatan. Dapat kita ya. 2.500 dapat. Oke. Setelah itu kita ini apa? Invest itu kan ini proses ini apa? Nah, ini. Nih. Ini kan investasi kan. Nah, ini bangunan total. Nah, ini dapat klaim asuransi atas bangunan tersebut. Jadi bangunan ini tuh bisa dibilang itu kayak ya itu kan investasinya kita itu loh ya kan, apa, gedung itu gitu loh ya kan. Karena kan gedung ini kan sebagai tempat kita bekerja itu ya kan. Apa sih sebutan itu, saya lupa itu.
Pokoknya tuh intinya tuh gedung tuh ini apa, masuk gitu ya kan. Dan kenapa asuransi ya, karena kita kan kayak membayar kayak jaminan gitu loh. Kita membayar membayar gitu loh. Tuh. Oh iya ya, hasil klaim asuransi atas bangunan tersebut. Iya, iya, iya. Hasil klaim asuransi atas bangunan tersebut. Jadi kalau misalnya saya bisa katakan ini tuh, bangunan ini tuh kita dapat asuransi gitu loh, karena memiliki bangunan tersebut atau mempunyai bangunan tersebut. Maka dari itu ini masuk investasi gitu. Oke, kita dapat ya. Ini apa nama itu, jurnaler, berarti ini apa, asuransi ya. Ya, asuransi ini. Atas klaim aja ya, klaim gedung. Kita dapat ini ya. Oke, 33.000 ditambah 4.000. Dapat ya. Oke, kita udah dapat semua nih. Maaf. Oke. Lalu kita lanjut lagi dengan ini apa? Ini. Sebentar. Oke. Ini pembelian peralatan. Nih, nilai peralatan nih. Ini peralatan nih. Jadi perusahaan itu membeli peralatan. Nah, ini nilainya ini nambah nih. Kalau kita lihat nih, 2022 itu 40.000. Nah, 2021-nya itu sebesar 20.000. Ya, investasi kan pasti kita kan membeli, menanam modal dan sebagainya. Makanya dari itu ini tuh masuk investasi gitu ya kan, masuk aktivitas investasi. Karena kan kita kan membeli gitu ya kan. Sama kita contohnya kayak kita membeli saham kan, ya kita investasi di situ. Kita kan beli, ada duitnya soalnya. Gitu. Oke. 40.000, 25.000 ya. Itu ada selisih. Ya, ada selisih ya. Nah, 15.000. Peralatan sebesar 15.000. Ini saya komain aja. Nah, oke. Oke. Sip. Oke. Baik. Setelah tadi kita mencari arus kas dari investasi, kita sekarang mencari arus kas dari ini finansialnya Gartic Corp ini. Nah, itu tentunya ada di dividennya. Nah, di dividen ini kita ketemu nih. Dividennya di soal tuh ini 5.000 gitu. Utang dividen. Atau disebut dividen juga nggak apa-apa sebenarnya sih. Dividen aja kali ya, biar bagus. Oke, tadi dapat ya. Itu sebesar 5.000, tapi minus ya. Karena kan dia utang soalnya. Finansialnya dia. Jadi dia punya utang si Gartic ini. Lalu di mana ini? Di apa? Kita menghitung lagi ini, mencatat ini utang dividen tadi udah ya tadi. Nah ini di wesel bayar jangka pendek itu kita ketemu 3.000 sama 4.000. Nah itu dia punya selisih 1.000. Nah karena ini 2021 yang kita dulu 2020, data 2021 tuh sebesar berapa ini, 4.000 ya. Ya 4.000. 4.000 dikurangi 3.000 itu sama dengan 1.000, tapi karena 4.000 lebih besar daripada 3.000 sehingga itu hasilnya minus 1.000 ya. Oke, kita dapat semua itu.
kita dan udah dapat, kita langsung total aja dari finansial ya, finansialnya si Gartic Corp ini. Oke, dapat ya, sebesar minus 6.000. Lalu di bawahnya ini saya kasih underline bentar. Oke, udah dapat ya. Lalu di di bagian ini kas, kalau kita lihat di soal finansial, karena kan kas itu kan finansialnya si perusahaan ini gitu ya, si Gartic Corp ini gitu loh, makanya itu masuk ke finansial gitu ya kan. Kasnya itu berapa sih gitu loh, terus dia apakah ada penambahan atau pengurangan gitu, kita juga lihat, karena ini kan namanya juga metode tidak langsung juga kan itu gitu. Oke, kita dapat ya nih kasnya itu yang 2022 itu 58.500, 2021 tuh 23.000. Nah, kita dapat nih, ketahuan ini. Jadi ada kenaikan, Oke, ada kenaikan ya. Langsung aja kita ini tulis ini kenaikan kas atau keuntungan kas lah mungkin ya. Ini kas 1 Januari 2022 itu sebesar sebesar ini berapa nih, 23.000 ya, 23.000. Kenapa Januari 2022? Karena kan itu itu kan dari, karena itu kan karena ini kan per periode ya gitu. Jadi bisa dibilang, karena kan, dan juga ini kan 2021 kan itu kan berakhir ini 31 Desember 2021, dan karena itu Januari, sehingga kasnya itu kita masih pakai yang sebelumnya gitu, masih pakai satu bulan sebelumnya, walaupun meskipun itu 2021 tuh udah beda tahun ya, tapi karena akhir periode tetap dimasukin gitu ya, tetap kita pakai masuknya itu adalah 2021, karena ini kan nih tuh 31 Desember 2021. Oke, kita udah dapat ya nih dari 22 ya kan 23.000 ya, 23.000. Terus ini untuk kas yang, nah ini baru yang 31 Desember 2022 kita udah dapat di angka 35.000. Maaf, salah pencet. Nih ya, 58.500. Langsung aja kita dapat kenaikan, dan bisa kita langsung ini sih, langsung hitung dari kenaikan dari sini ya. Itu ini sebentar. Oke, zoom. Tuh nih dikurangi sama Januari 2022. Ini kita langsung dapat. Nah, udah dapat ya 35.500 gitu. Langsung kenaikannya di situ. Jadi kurang lebih seperti ini untuk yang arus kas dari finansialnya untuk Talperi, untuk Gartic Corp ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya mengenai ini data-data yang dibutuhkan. Karena kan di sini kan selain metode tidak langsung itu ada ini informasi hasil laporan arus kas tadi udah. Nah, kita menggunakan metode tidak langsung itu tadi. Oke. Pertama, kita akan membuat pernyataan arus kas yang berjalan. Ya, kita udah dapat ya
itu di situ. Nah, pertama yang kita catat adalah itu yang jelas adalah laba bersih. Laba bersih. Bersih. Lalu ada kerugian peralatan ya. Peralatan. Terus ini apa? Hasil dari dampak banjir ya. Lalu ada depresiasi. Nah, laba bersih seperti yang di soal ya, itu ada sekitar ini apa? Ada 40.750. Lalu ada rugi penjualan kerugian ya. Ini kerugian peralatan ya. Itu tuh kalau nggak salah di soal tuh sekitar 11.000. Ya, nah ini 11.000. 11.000 ya. Lalu dari yang terkena banjir tuh sebesar 33.000. Dan beban depresiasinya adalah sebesar 30 ini 3.300. Oke. Nah, lalu tambahkan dikurangi 15.000 ya. Kerugian itu dikurangi kerugian per itu dia kurangi depresiasinya ya. Depresiasi sebesar 3.000. Lalu hasil terkena banjir tuh dikurangi 4.000 ya. Dikurangi 4.000. 4.000. Sorry, ditambah 4.000. Saya dikurangi 2.500. Dikurangi 2.500 karena ini ya, pelepasan dijual seharga 2.500, maka dari itu ini dikurangi. Oke, dapat ya total dari semua ini adalah sebagai berikut. Ini saya langsung auto sum aja, 25.750 ya, segitu. Terus ini hasilnya segini, 44.000. Ini hasilnya segini, 37.000 kita dapat, dan 3.300. Ini depresiasi dari tadi yang itu sebesar 800. Sama ya, sama yang tadi itu 400 ini ya, beban depresiasi sama gitu. Oke, laba bersih tadi kenanya 25.750 dari sini nih, laba tadi itu sama ya. Lalu itu kita langsung aja tambahin total keseluruhan ini ya, kurang lebih gitu. Oh maaf, ini minus, sorry ya, karena kan 33.000 kan dikurangi tadi soalnya sama yang tadi itu apa namanya di soal itu 30. Nah ini segala masalah saya terus baru sebesar 3.000 dikurangi pajak 4.000 gitu. Makanya ini kan hasilnya ini kan nih 33.000 itu hasilnya nih pajaknya. Nah, kerugiannya itu dikurangi sama hasil klaim asuransinya itu. Oke, kita udah dapat ya. Semua udah oke. Soalnya ini udah ya.
Lalu hasil dari apa namanya itu ya 25.750 ya, ada benar ya. Oke, kita ada dapat ini ya hasilnya. Oke, ini kita kurangi ya, kita dapat sebentar, ini ada yang salah. Oh, salah. 11.000 sebentar. Oh, salah. 33.000. Sebentar. Kok ini hasilnya jadi 4.000 ya? Nah, saya hitung ulang lagi ya. Nah, ini ketemu ya. Tuh, oke. Udah ketemu ya. Hasilnya kurang lebih seperti itu. 2.500 sama 800 sudah sesuai sama yang tadi itu ya. Kita udah ketemu. Oke. Lalu setelah itu sebentar dihitungan dikurangi sebentar dikurangi itu nggak sih dari awalnya. Oke ya. Oh iya, penjualan peralatan ya. Ya, dikurangi 2.500 dari penjualan peralatan itu ya. Iya, 2.500 ya. Oke, kita ada ketemu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, ketemu ya 5.200. Lagi-lagi kita sudah ketemu lagi. Oke, untuk yang ini ditambahkan 29.750. Lalu untuk ini oke. Hasil dari dampak banjir. Iya. Oke. Oke. Iya. Dikurangi. Oke. Setelah banjir ya. Dikurangi. Oh. Di ini apa namanya? Ditambah sama ini pengurangan ini kenaikan gas ini karena kan hasil dari terkena banjir ya gitu, gasnya itu berpengaruh juga gitu. Itu sorry zoom. Oke. Oh, sebentar. Nah, udah ketemu tuh ya. Oh, sebentar. 6.000 ya. Oke.
Oke. Oh, sepertinya ada yang salah sih. Nah, nah itu kita ketemu 17.750. Gitu ya. Ketemu 17.750. Sebentar. Bener kan ini? Oh, ada yang salah. Kedua. Nah, oh sama rata. Ya, kita nemunya sama. Hasilnya adalah minus. Sebentar ya, saya cek lagi. Oke, udah benar. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa saya dapatkan untuk yang soal nomor 1 ya. Kurang lebih itu seperti inilah ya, untuk soal nomor 1 ini. Soal nomor 1 seperti itu. Oke, langsung aja kita lanjut ke soal nomor 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai yang namanya soal kedua, yaitu komisi penjualan ya, gitu. Jadi tahun 2000 dalam 2 tahun terakhir itu kan Caki itu kan melakukan kesalahan gitu ya kan. Maka dari itu ini saya akan coba kerjain dulu, akan coba memahami dulu soalnya. Itu tidak melakukan atas komisi penjualan saya masih harus dibayar pada akhir masing-masing dari 2 tahun terakhir. Nah, ini sebenarnya itu yang saya dapat ya, yang saya pahami ya tadi itu ya sebelum saya rekam itu adalah 31 Desember 2021 itu masih harus dibayar gitu ya kan. Dan juga tahun 2020 juga masih harus dibayar. Tapi kan Caki itu kan tidak mengakui apa komisi tadi akuntansinya itu kan nggak pada akhir tahun ya gitu. Jadi yang saya dapat tuh ya, yang saya dapat itu yang saya paham, maksud saya pahami ya, yaitu karena komisi yang awal tahun 2021 itu jadi beban, maka di tahun 2022 itu tidak boleh di apa ya di ini apa dicampur gitu ya kan, langsung ditambah di situ gitu ya kan di tahun 2022. Jadi kayak misalnya ketika catat itu hasil itu bukan penjumlahan karena dibebankan sama 2021, tetap itu 2022 itu beda gitu ya. Jadi bukan dijumlahin, tapi memang nantinya akan kita jumlahkan pada catatan utang komisi penjualan ya utang komisi penjualan, karena kan beban sama laba ditahan kalau nggak salah tadi itu ya yang saya dapat itu. Jadi nanti jurnalnya seperti itu kurang lebih. Nah, yang pertama kita catat yang tahun 2021 itu tercatatnya adalah beban, yaitu laba ditahan tahun 2021 gitu. Beban komisi penjualan. Maaf, iya tadi ya udah bener tadi beban. Maaf. Beban komisi penjualan. Karena kan 2021 itu kan udah jadi beban gitu. Sedangkan jurnal ini kan berakhir tahun 2022. Yang saya dapat ini bisa bilang tuh kan karena mungkin kan ini berakhir 2022 jadinya kan 2022 itu belum jadi beban itu. Itu sih yang saya dapat ya gitu. Yang saya pahami ya, yang saya coba cerna itu tadi kalimatnya, dan juga saya pikirkan lagi tadi ya. Mohon maaf kalau misalnya nanti ada yang salah ya. Oke, beban komisi penjualan ya. Beban komisi penjualan itu sebesar 5.500.000 ya. 5.500.000. Ya benar kan tadi 5.500.000 tadi kan.
Iya kan? Oh iya 2022, iya ya, laba ditahannya 2022. Masa sih? Beban ya? Sudah, itu 5.500.000 kok beban? Kok? Tar, 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 tar. Hmm. Oh iya kan beban komisi penjualan ya, iya beban komisi penjualan ya. Karena kan laba ditahannya itu tahun 2021 ya, 6.500.000 itu berarti kan karena kita tidak boleh mencampurkan tadi itu kali ya, gitu ya. Iya, 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 saya pahami itu gitu sih. Iya, iya, beban komisi penjualan, iya, iya, beban komisi penjualan itu kan 5.500.000 karena kan ya ini kan berakhir 2022 ya. Iya, 5.500.000 sih. Heeh. Iya, 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 oke, 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 paham, paham. Terus laba ditahannya yaitu ya data yang 2021 itu, laba ditahan 2021 ya. Ini didapat dari ini ya. Oke, 6.500.000. Nah, nah ini jadi total dari utang komisi penjualannya gitu. Kenapa disebutnya utang ya karena kan cak itu dia melakukan akrual atas komisi penjualan yang masih harus dibayar gitu ya kan. Jadi bisa bilang tuh kayak utang itu gak dicatat gitu ya kan. Itu agak nakalan ini sebenarnya sih ini kok utangnya kayak utang itu gak dicatat. Yang saya dapat tuh iya ini akrual komisi itu penjualan yang masih harus dibayar itu kan ya kan ini kan kalimatnya kan yang masih harus dibayar. Yang masih harus dibayar berarti dia kan punya utang nih. Dia punya utang gitu loh. Jadi maka dari itu jurnalnya adalah utang gitu loh. Utangnya yaitu sebesar apa namanya utang dari komisi penjualan ya, maaf, utang komisi penjualan kan tadi kan disebutnya kan akrual atas komisi penjualan tadi kalau nggak salah itu ya, yaitu sebesar total dari beban komisi penjualannya sama laba ditahan dari 2021 itu totalnya adalah sebagai berikut, bisa tambah dan hasilnya ketemu 12 juta gitu. Oke, langsung kita lanjut ke soal yang kedua dari maaf maksudnya part keduanya, maaf. Atau B lah ya ini ya. Poin 2 lah, poin 2 sebutannya. Yaitu sebentar ini nge-record kan dari tadi kan. Oke, record oke aman. Nah, ini tahun 2022. Jaki menemukan kesalahan dalam prosedur pencatatan persediaan dalam menyebabkan jumlah persediaan selama 3 tahun terakhir menjadi tidak benar sebagai berikut. Yaitu Jaki telah membuat oke, salah yang tersebut. Oke, ini yang saya dapat sebenarnya gimana ya? Gimana ya ini yang saya lihat ini kan. Saya dari tadi juga ini ngelihat soalnya ini kayak gimana ya tata dalam meninjau persediaan 31 Desember 2022 Jaki menemukan kesalahannya. Oke, oke, oke. Menjadi tidak benar, menjadi tidak benar. Oh, iya, 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 iya. Oke, 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 oke. Per 31 Desember 2022. Jadi bisa bilang ini yang saya dapat ya, kalau nggak salah kan kalau misalnya tiap perhitungan ya, kalau misalnya perbandingan sama kayak misalnya contoh kita bikin apa sih laporan laporan keuangan tuh kan biasanya kan ada perbandingan apa laporan arus kas atau laporan keuangan tuh kan ada perbandingan sama tahun sebelumnya. Nah, tahun sebelumnya itu kita pakai 1 tahun sebelumnya. Kan ini kan 31 Desember 2022 nih. Nah, kita pakainya itu jangan tahun 2021 gitu. Karena kan ini kan setahun sebelumnya gitu ya kan. Ya, saya lupa sebutannya apa. Pokoknya yang jelas itu kita pakai ini apa namanya? Data yang 2021 itu. Oke, langsung aja ya kita ini apa namanya?
pakai data yang 2021 ya. Sebentar, mana tadi ya? Oke, tahun 2021 sebesar 29 juta. Karena ini kan mencatat sebelum 2022 ya, gitu hitungannya tuh ya, yang saya dapat itu ya. Dalam meninjau persediaan per 31 Desember 2022. Jadi bisa dibilang tuh yang saya asumsiin tuh kesalahannya tuh apa ya? Kayaknya yang apa ya, yang jadi akar permasalahan tuh kayak di tahun 2021-nya sih. Kan dalam meninjau terus juga itu kan dalam meninjau persediaan per 31 Desember 2022 gitu ya kan. Oke. Oke. Terus juga yang tahun 2022 itu kan Caki udah membuat pencatatan yang menetapkan jumlah peserta yang salah, terus itu kan telah membuat pencatatan yang menetapkan persediaan peserta 31 Desember yang salah tersebut gitu kan. Jadi Caki itu udah buat pencatatan yang menetapkan jumlah persediaan 31 Desember itu yang salah itu gitu kan. Jadi bisa dibilang itu kita di situ nyatat penjualannya sebelum tahun 2022 gitu. Oke, berarti karena penjualan pasti kan tentunya ada persediaan lalu apa namanya, dilanjut dengan sebentar ini kok. Nah, oh, wait a minute, ini bener kan? 2022. Nah, ini bener nih. 2022 ya. 2022. Heeh. Iya, persediaan. Oke. Karena apa namanya? Menemukan kesalahan lagi jumlah persediaan selama 3 tahun menjadi tidak benar. Jaki telah membuat pencatatannya menggunakan jumlah persediaan 31 Desember mencatat tersebut. Oke. 2021. Oke. Ini maksudnya kayaknya apa ya, sebentar. Kan itu kan 2021 ya. 2021 kan salah ya. Jadi bisa bilang itu kita belum bisa ya namanya pakai itu sebagai apa ya, fix ya, apa ya, sebagai acuan yang apa ya, acuan itu yang benar gitu ya kan. Jadi pencatatannya itu adalah laba ditahan. Laba ditahan ya. Oh ya maaf, ini tadi jurnalnya itu kan 29 juta tadi ya. 29 juta. Karena ini kan data satu tahun sebelumnya ya, per 31 Desember 2022. Karena kan kenapa 31 Desember 2021 yang kita pakai? Karena kan masih kan eh, periode awal itu kan masih kan acuannya sebelumnya kan tetap kita pakai itu ya kan, sebagai apa ya, alat perbandingan kalau nggak salah itu ya, alat perbandingan atau total persediaan itu. Kalau nggak salah kan ngitungnya kan periode kan setiap apa ya, 30 hari kalau nggak salah tuh ya. Saya agak lupa itu apa penjelasannya. Ya jadi seperti itu. Dipakainya itu 29 juta. Nah, lalu laba ditahannya itu sebesar 29 juta. Iya, ya, laba dia. Oh iya, laba ditahan iya kan 2021 sih, iya 29 juta. Ya, laba ditahannya 2021 29 juta. Karena kita tidak boleh yang namanya langsung menjumlahkan laba ditahan itu, maksudnya nilai nominalnya itu langsung ke 2022. Ini bisa bilang itu mirip sama yang tadi itu, yang apa namanya, tahun 2021 tadi, yang di atas itu tadi, yang soal apa, beban komisi penjualan tadi itu, mirip-mirip seperti itu kurang lebih penjelasannya itu gitu. Oke, langsung aja kita lanjut ke yang tiga ya. Oke, ini masih nge-record ya. Oke, masih nge-record. Kita langsung lanjut lagi. Nomor 3 ya. Pada tanggal 31 Desember 2022, Caki memutuskan untuk mengubah metode penyusutan atas peralatan kantor dari metode saldo menurun ganda, double declining balance, menjadi metode garis lurus straight line. Peralatan tersebut
memiliki harga perolehan awal sebesar 100 juta ketika dibeli pada 1 Januari 2020. Peralatan tersebut memiliki masa manfaat 10 tahun dan tidak memiliki nilai residu beban penyusutan yang telah dicatat sebelum tahun 2020 dengan metode saldo teknologi. Nah, ini bisa bilang ini agak lumayan kompleks ya. Ya, agak lumayan kompleks ini. Oke, langsung aja kita coba cek dulu. Ini saya juga sekalian ngitung juga ini. Ini. Oke, tahun 2022 ya, tahun 2022. Oke. Oke. Oke, perolehan peralatan tersebut memiliki harga perolehan. Oke, berarti awalnya itu kas ya, 10 juta. Berarti peralatannya itu jurnalnya itu kayaknya masuknya kas nggak sih? Kas apa peralatan ya tulisan itu? Kas kayaknya ya. Kan 10 juta. Kan peralatan peralatan tersebut memiliki harga perolehan awal apa namanya 10 juta ya gitu. Jadi apa namanya eh ongkosnya itu 10 juta. Harga awalnya itu 10 juta. Lalu nanti apa masanya kan 10 tahun. Nah, ini agak oke, ini agak lumayan nih. 10 tahun ya. Oke. Dan poin 3. Iya, poin 3. Nah, yang saya pahami ya. Jadi yang saya pahami itu cost-nya itu adalah peralatan peralatan tersebut memiliki harga perolehan awal sebesar 100 juta yen ketika dibeli pada 1 Januari 2020. Nah, peralatan tersebut memiliki masa manfaat 10 tahun dan tidak memiliki nilai residu. Nah, kan ini kan dipakai dibeli pada tahun 2020 ya. Jadi karena tahu apa terjunalnya itu kan tercatat pada tanggal 31 Desember 2022 kan itu kan tahunnya kan belum berakhir ya gitu akhir periode ya. Jadi kita itu nantinya itu akan mengurangi depresiasinya eh, barang ini perolehan peralatan tersebut itu dalam waktu 2 tahun gitu ya kan. Jadi jurnalnya itu yang saya dapat itu adalah ini. Jadi ini peralatan ya. Peralatannya itu sebesar ini 100 juta. Nah, masa pakainya itu kan 10 tahun ya. Masa pakai 10 tahun. 10 tahun. Nah, dari situ kita dapat yang namanya ini apa namanya eh penggunaannya. Penggunaannya itu kan sebesar penggunaan itu kan selama 2020 sampai 2021 berarti artinya kan 2 tahun ya gitu. Karena kenapa begitu? Karena 2022 itu nggak dihitung ya gitu. Ya, kalau nggak salah kan kayak gitu nggak salah tadi ya. Ya. Nah, tahun beberapa penyusutan telah yang telah tercatat oke, nomor 36 juta jaket dalam oke penyusutan tahun 2020 sebesar 20% satu menunggu ada oke. Oke, berdasarkan oke, peralatan tersebut memiliki masa yang tidak memiliki nilai residu sebelum tahun 2020 ini sih. Ini yang bikin saya tuh garis bawah itu kenapa 2022 itu nggak dihitung ikut dihitung ya karena kan ya beberapa penyusutan tuh yang telah dicatat sebelum tahun 2022 itu sih tadi yang saya coba pahami gitu ya kan. Nah, oke. Maka dari itu untuk tahun 2022 ini yang saya dapat itu adalah sebagai berikut ini. Tahun 2022 itu seperti ini. 2022 100 juta itu dikurangi dari hasil ini apa dikali apa dikurangi sih sebentar dikali apa dikurangi sebentar saya coba cek lagi ntar soalnya ntar oke dikali pencatatan berarti harusnya kalau kayak begini tuh dikali apa ditambah ya bentar oke. Oh iya iya dikurangi iya 10 kurangi 2 iya iya. Iya kan 10 tahun ya masa masa pakai dikurangi penggunaannya.
penggunaan itu kan dari tahun, penggunaannya itu kan 2 tahun, penggunaan 2 tahun. Ini kita coba sebentar, saya tulis ini aja deh. Bentar, insert ini tiga diketahui. Nah, biar jelas ini kemana alurnya. Peralatannya 100 juta, masa pakainya itu 2 tahun. 2 tahun ini dalam kurung 2020-2021 atau 2 tahun, ya kan, 2020-2021 gitu. Karena 2022 itu nggak dihitung ya, gitu. Nah, perhitungannya itu adalah ini 100 juta 10 kurangi 2 sama dengan 8. Nah, 8 itu berarti, sebentar, dikali nggak sih kalau ini? Sebentar. Ah, dikali kan setahu saya ini. Nah, bentar. Kok begini ya? Sebentar. Oh iya, itu kan 2000, itu kan ini kan masih yang sebelum 2022 ya. Sebelum 2022 berarti ini kita masukin ini beban penyusutan. Beban penyusutan. Beban penyusutan 2021. Ya kan? Iya nggak sih? Ya kan 2021 kan? 2021. Sebelum tahun 2022 dengan sebesar 36 juta. Iya sih. Beban penyusutannya berarti beban penyusutannya itu yang tercatat di situ kan sebelum 2022 itu sebesar 36 juta. Ini mohon maaf kalau misalnya saya ngejelasinnya mungkin agak kelongkap-longkap atau makin yang kurang jelas, saya mohon maaf banget ya. Saya minta maaf. Oke, 36 juta. Oke, 36 juta ya. 36 juta. 36 juta sebentar. 36 juta. Oke. Terus ini kayaknya juga dimasukin ya. Oh iya, tahun 2000, iya, ini kayaknya masuk juga ini pembayaran tahun 2022. Beban penyusutan 2022. Ini sebelum 2022. Nah, ini sebelum 2022. Oke. Penulisan 2022 ini dimasukin untuk nanti kita biar memperjelas nanti kita perlu menghitungnya ya. Oke, berarti tahun 2022 ya. Sudah 2022 itu berarti sebentar. 2022 kan 12 juta 1.800 nih, berarti kita itu melakukan kan koreksi. Oke, koreksi berarti kita catat itu adalah ini atas peralatan kantornya ya, dengan peralatan kantornya. Berarti yang kita catat ini kan dari ini peralatannya nggak sih ini, peralatan kantor ya kan, fasilitas peralatan kantor ya ini kan harusnya jurnal ya kan, iya peralatan kantor ini harusnya, ini peralatan kantor gitu. Oh tapi ini buku masih terbuka untuk tahun 2022. Oke. Oke.
Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. 30, oke, tahun 2022 itu nyatanya itu buku ya. Peralatan tersebut itu memiliki ISBN 2022. Oke, berarti ini nilai buku berarti masuknya ya. Oke, nilai buku 2022 itu sebesar 100 juta ya. Itu setelah tadi kita dapat 36 juta itu, kita itu menghitung apa namanya, nilai peralatannya gitu ya kan, nilai nilai peralatannya gitu. Nilai, ini nilai peralatannya ya, 100 juta ya, 100 juta. Dan untuk apa namanya, itunya apa namanya, ban menyusutan 2022. Oke. Oke, kita total. Oh, sebentar, ada yang salah. Oh iya, dikurangi, sorry, maaf, bukan ditambah. Nah, oke, kita dapat ya. Ini berarti nilai peralatan dikurangi beban penyusutan. Jadi nilai peralatannya itu seperti ini apa? Apa namanya? Dari yang saya dapat itu berarti 100 juta kan dikurangi 36 juta, berarti 64 juta, berarti masuknya apa tuh? Ini gak sih apa namanya, sisa nilai peralatan gak sih? Setelah 10 tahun kan gitu. Setelah 10 tahun sisa sisa masa pakai kan, apa, depresiasi, sorry, maaf, depresiasi. Tar, depresiasi apa ya maksudnya, ini kan masa pakai peralatan, terus ada beban penyusutan sama penggunaan ya, berarti ini depresiasi gak sih? Depresiasi gak sih? Tersebut mungkin depresiasi kali ya, ya gak sih? Saya agak bingung juga ini. sebentar, beban depresiasi, nilai peralatan, beban penyusutan 2022 ya gitu. Dan terus berarti ini dapat di 64 juta tuh, berarti masuknya tuh apa ya, ini gak sih apa namanya, iya, sisa masa pakai ya. Itu kita lanjut lagi untuk untuk apa namanya, apa, menghitung sisa masa pakai peralatan, sisa masa pakai peralatan itu nanti kita akan bagi dengan apa namanya, dengan 8, mirip seperti yang tadi itu yang beban penyusutan. Cuma kalau yang tadi kan itu udah dikali ya, kalau yang ini dia ini nanti dibagi nanti gitu. Nah, kita ini apa namanya, eh apa namanya sini, ini ya apa namanya, depresiasi kali ya, depresiasi dalam kurung 10 tahun, 10 tahun dikurangi 10 tahun dikurangi 2 tahun terakhir, dikurangi 2 tahun terakhir, kita nemu dapat 8, kita bagi. Nah,
sisa masa pakai peralatan ini berarti kita dapat depresiasinya ya. Depresiasinya sebesar 4.800.000. Oke, kita dapat ya, udah dapat. Jadi kita ini tinggal menyusun jurnal untuk depresiasinya. Kita udah ketemu 4.800.000 lagi. Jadi untuk yang masa pemakaian itu yes, itu tadi 64 juta tadi ya. 64 juta ini. Sebentar. Tadi ya, yang tadi kita sampai di sisa masa pakai peralatan ya. Nah, sisa masa pakai peralatan itu tadi kita udah ketemu 64 juta ya. Sisa masa pakai peralatan ya. Kita dapat tadi di sini ya. Ini saya bold dari sini. Juga kita dapat ini ya. 64 juta. Nah, lalu ini 64 juta tuh dibagi sama 8 beban penyusutan masa pemakaian dan penggunaan itu tadi. Maaf. Iya tadi yang tadi masa pakai dikurangi 2 tahun terakhir itu. Ya, masa pakai yang 2 tahun terakhir dan 2020 sampai 2021 seperti yang di atas ini ya. Yang ada tabel perhitungan ini itu. Jadi oke, ini yang saya dapat adalah seperti ini yang saya gunakan dari perhitungan tadi itu ya. Sisa masa pakai peralatan dibagi sama ini dibagi sama ini itu masa penggunaan selama kurang lebih 2 tahun. Jadi ini pembagian. Nah, sisa masa pakai peralatan berarti pemakaian 2 tahun terakhir ya. 2 tahun terakhir itu 8 tahun ya ini. 8, sorry. Pemakaian 2 tahun. Nah, jadi sisa masa pakai peralatannya ya. Sisa nilai peralatannya ya. Nilai peralatan itu dapatnya tuh di 8 juta. Jadi bisa bilang ini tuh depresiasinya lah ya, yang saya pahami itu berarti ini depresiasinya ini yang dapat. Karena kan sisa nilai masa peralatannya, kan ini kan sisa masa pakai peralatannya kan sekitar 64 juta, dan pemakaian 2 tahun terakhir aja udah 8 itu, dari pemakaian 10 tahun dikurangi 2 tahun terakhir itu gitu loh. Nanti dapatnya ya 8 juta ini gitu. Dari 64 juta dibagi dengan 8 gitu. Oke. Jadi untuk jurnal yang sudah dikoreksi atau pencatatan yang sudah dikoreksi ya. Oke, pencatatan yang sudah dikoreksi ya ini. Yang tadi kita barusan koreksi. Jadi kita dapatnya seperti ini. Yaitu dari ini 12.800.000 tadi. 12.800.000 itu dari yang namanya ini yang dicatat dalam ini peralatan yang iya nggak sih, yang 12.800.000 itu dari sini. Sebentar ya, ini pencatatan beban penyusutan tahun sebesar 12 juta menggunakan saldo menurun ganda tadi. Ini beban penyusutannya tadi yang kita dapat. Jadi beban penyusutan itu adalah 12.800.000 gitu. 12.800.000 ini beban
penyusutan yang dicatat tadi ya, penyusutan yang telah dicatat itu dari 12.800 ya, nih 12.800 itu dari sini yang soal tadi itu ya. Oke, 12.800. Terus tadi untuk yang sisa nilai peralatannya, sisa nilai peralatan kita dapat di 8 juta ya, 8 juta tadi yang setelah tadi kita hitung tadi nilai nih di sini ya, di sini ya guys. Oke teman-teman, oke dapat kita. Terus 4.800 kita masukin 4.800 itu dari apa namanya, dari yang ini. Oke, jadi habis itu setelah kita dapat dari 12.800 itu kita kurangi ya 12 juta, jadi beban juta yang telah dicatat dikurangi sama sisa nilai peralatannya, kita ketemu di angka 12.800 dikurangi sebentar, 12 juta dikurangi 8 juta sebentar, itu sebesar 4.800 ya, kita ada ketemu ya. Jadi penyusutan peralatan ya, peralatannya kita sudah ketemu di 4.800 yang akan kita nanti masuk ke akumulasi depresiasi peralatan nanti kepada beban depresiasi, akumulasi depresiasi peralatan ya, kita udah dapat alhamdulillah. Terus ini beban depresiasi dari peralatan itu, depresiasinya. Jadi akumulasi beban depresiasi peralatan pada beban depresiasi kita dapat ya. Totalnya adalah 4.800. 4.800. Oke. Sekarang kita fokus ke poin nomor 4. Yang tadi ini poin ketiga tadi ya. Gitu. Ntar ini saya edit bentar. Oke, udah dapat 8. Oke, sip. Oke. Ini saya edit. Ini tadi yang 2021 sampai 2021 ya. Atau 2 tahun dari pemakaian terakhir, karena kan yang dicatat itu pas dicatat itu kan dari soal itu kan 2 tahun tadi ya, 2020 2021 yang tadi kita dapat tadi soalnya itu. Ini bisa bilang nih saya mengacu pada soalnya ya, gitu yang saya dapat. Jadi asumsi saya itu adalah ini penggunaannya itu adalah 2 tahun gitu loh, karena yang di soal juga tercatatnya sampai 2 tahun aja gitu loh, 2020 sampai 2021. Oke, kita udah dapat tadi ini ya, 64 juta tadi. Terus juga dari sisa masa peralatannya udah dapet. Terus juga 8 juta ini 8 juta kita udah dapat juga dari perhitungan 64 juta dibagi 8 pemakaian 2 tahun terakhir tadi itu ya. Mirip-mirip sama yang ini mirip-mirip sama yang tadi itu, yang di poin 2 itu. Oke, udah dapat ya. Udah dapat. Oke, udah dapat ya. Sip. Oke, kita udah dapat 4.800 kita udah dapat. Ini saya underline bentar, saya edit. Sekalian ini saya juga ngerapin juga ini ya, biar nanti bagus hasilnya. Ini saya bold aja biar jelas mana jawabannya mana aja. Oke. Habis itu kita langsung masuk ke poin nomor 4. Nah, poin nomor 4 itu sebelum tahun 2022, Caki mencatat pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjang dengan menggunakan metode pemulihan biaya cost recovery basis pada awal tahun 2022. Caki mengubah metode pencatatan menjadi metode persentase yang menyesuaikan untuk tujuan akuntansi, namun untuk tujuan perpajakan Caki tetap menggunakan metode pemulihan biaya. Pendapatan tahun 2022 dicatat dengan menggunakan metode persentase penyelesaian informasi berikut menyusul. Nah, ini kita udah disediain ya pre-tax income from-nya, yaitu 150 juta
Untuk yang prior tuh 2022 ya, 150 juta. Terus sama cost recovery-nya 105 juta. Nanti kita itu bisa bilang tuh kita nanti ngitung selisihnya berapa gitu loh kan. Selisihnya berapa dari 150 juta sama 105 juta ini. Sama, yang bawahnya juga sama tuh, yang 60 juta sama yang 20 juta itu juga sama. Kita ngitung selisihnya itu berapa gitu. Dengan cara nanti kita kurangi gitu ya kan. Oke. Langsung aja kita masuk ke poin 4 ya. Masuk ke poin 4, yaitu di jurnalnya itu ini ya, apa namanya, percentage of competition tadi itu ya, pre-tax come inform itu ya, pre-tax come inform. Oke, kita ada dapat ini tadi 150 juta tadi ya dari soalnya. Terus kita dapat nih 60 juta dari soalnya juga tadi 2022 ya. Ya, percentage of competition ini. Sebentar. Saya masukin bentar. Insert. Nah, percentage of competition ya. Dapat ya. Segini. Oke, dan dapat percentage of competition ya. Oke, dan dapat ya percentage of competition nya, yaitu 150 juta, 60 juta dari soalnya. Lalu cost recovery-nya, kita hitung cost recovery-nya. Jadi bisa ini kita nanti hitung selisihnya. Cost recovery-nya yaitu ada di 105 juta ya. 105 juta. Dapat ya. Oke, 150 juta dapat. Oke. Terus di angka cost recovery-nya 20 juta. Yang bawahnya itu yang 60 juta pasangannya sama 20 juta itu. Oke, sebentar ya. Juta. Jadi bisa bilang tuh pre-tax income form ini nanti kita tuh menghitung selisihnya nanti. Selisih terus yang saya yang saya baca tadi itu. Ini kan apa namanya? Tarif pajak penghasilan adalah 40% gitu ya kan. Jadi tarif pajak penghasilan ini itu tadi yang kita dapat ini yang percentage of competition sama cost recovery itu nanti itu dikurangi sama 10% pajak 40% itu nanti gitu loh. Oke. Nah, jadi nanti kita akan dapat seperti ini. Cost recovery kita 110 juta udah dapat. Nah, ini selisihnya. Selisih nilai pajak tadi antara nilai pajak. Selisih antara nilai pajak ini ya. Oke, bentar. Oke. Kita dapat ini ya. Oke, dapat 45 juta. Lalu untuk yang 60 juta ini kita sebentar. Oh maaf, saya salah tulis. Cost recovery 20 juta, maaf. Oke. Kita udah dapat ya. Jadi hasilnya tuh ini kita zoom dulu bentar, saya hitung dulu, kurangi ini untuk hitung selisihnya nanti ya, selisih dari cost recovery sama percentage of competition-nya tadi itu. Oke, udah dapat 40 juta untuk yang 60 juta sama 20 juta itu. Nah, 150 juta kita udah dapat ya, itu 150 digunakan 105, hasilnya adalah 45 juta. Kita udah dapat nih selisihnya. Nah, kita nanti kurangi sama pajaknya ini pajak 40% tadi itu gitu. Nah, caranya adalah untuk menghitung ini kita ini saya masukin bentar ya. Pajak 40%. Nah, caranya itu adalah seperti ini. 40 pajaknya kan 40%. Nah, mana ya? Oke, saya isi pajak 40%. 20% selisih.
Oh, dikali. Iya, 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 dikali ini, dikali. Iya, iya, iya. Iya, dikali ini. Kan dikali sama ini apa? Pajak 40% itu. Tarif pajak penghasilannya itu adalah 40%. Iya, kan pajak ya kan tarif pajak. Iya, ya, tarif pajak itu kan menggalikan gitu loh. Oke. Nah, dapat 40% ya. 40% dapat. Oke, dapat dapat ini ya. Dapat di berapa ini? 18 juta ya. 18 juta dapat ya. Oke, good. Terus sama ini udah 40 juta ya. 40 juta 40 juta dikali 40%. Dapat kita di 16 juta ya. 16 juta. Oke, tadi dapat ya. Oke. Jadi pajak 40% itu kita mengalihkan justru. Oke. Gitu. Gitu. Jadi selisihnya itu selisih tadi, nilai tadi itu dikali sama 40% tadi itu. Gitu. Bisa dilihat ini ya, pajak 40%. Soalnya kan dia kan tarif pajak penghasilan gitu loh, pajak 40% ini. Tarif pajak penghasilan. Nah, ini cost recovery-nya tadi yang selisih yang kita dapat itu tadi dari percentage of competition sama sama cost recovery itu kita dapat 45 juta gitu. Jadi yang kita ambil itu adalah selisihnya. Nah, selisihnya tadi itu selisih nanti sisi nilai tadi itu kita kali sama 40% tadi itu pajak 40% itu. Karena itu kan tarif pajak penghasilannya gitu. Gitu. Jadi selisih penghasilannya itu adalah 45 juta tadi, yang 150 juta tadi ini ya. Yang ini, yang atas ini ya. Terus yang di bawahnya itu 60 juta, itu kita dapat di 40 juta. Oke. Oke, terus kita ini tinggal tulis saja ini laba ditahan. Laba ditahan. Nah, kita udah ketemu nih dari pajak 40% tadi itu hasilnya kan itu 18 juta. 18 juta sama 60 juta. Nah, ini pajak 40% ini itu selisih itu dikurangi sama pajak 40% gitu. Jadi bisa dibilang tuh apa ya, ini tuh kayak penghasilannya ya nggak sih, ya nggak sih, kayak laba ditahan tuh kan kayak ini penghasilannya mungkin belum bisa didapat ya nggak sih gitu loh. Jadi kita masuknya itu di laba ditahan. Oke. Sebentar. Oke, 5 juta kurangi 27 juta. Oke, udah dapat ya. Terus untuk ini apa namanya, selisih kita udah dapat ya 24 juta. Jadi kita udah dapat dari pajak 40% tadi itu. Pajak 40% tadi itu. Jadi pajak 40% itu yang percentage of competition yang atas itu 18 juta dan di bawahnya itu 16 juta. Jadi nilai selisih itu dikali sama nilai selisih itu dikali sama pajak dikali sama 40%. Nah, nanti selisih sama hasil yang tadi ya udah dikali sama pajak itu kita kurangi menjadi laba ditahan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, langsung saja kita apa? Masuk ke bagian ini apa namanya, penjurnalan terakhir, yaitu ini. Sebentar. Oke, itu dari kontrak konstruksi jangka panjang ya, dengan menggunakan metode pemulihan biaya cost recovery basis. Iya, iya. Oke. Jadi yang kita dapat itu untuk cost apa namanya? Cost untuk itu apa namanya? Pembiayaan proses itu konstruksi dari kontrak konstruksi jangka panjang itu kita dapat di ini, di nilai 45 juta dari selisih ini. Nih ya, dapat di sini. Karena kan nilai selisihnya gitu. Iya, pendapatannya itu. Jadi ini pendapatan apa namanya?
pendapatan konsumsi pemulihan biaya itu dari cost recovery itu. Jadi dari percentage of competition itu dikurangi sama cost recovery gitu. Jadi kita dapatnya tuh 45 juta gitu. Nah, jadi selisihnya itu adalah penghasilan kita. Ya tadi jadi ya tadi benar yang tadi saya sebut tadi itu. Jadi ini saya baru baru mencerna lagi itu, saya coba nerka lagi. Oke, dapatnya itu di 45 juta gitu. 45 juta kita dapat ya, 45 juta 5 juta ya. Lalu untuk di bagian pajak tanggungannya itu kita dapat sebesar 18 juta ya gitu. Juta dari yang ini, dari sini, karena kita kan ini kan menghitung prior 2022 nya gitu sebenarnya itu. Nah, dari itu kita masukin nilai-nilai yang ada di prior 2022 itu. Oke, oke, 18 juta ya ya. Iya kan, ini kan pendapatan tahun 2022 telah dijalankan dengan mudah untuk proses desain informasi seperti iya kan. Ada ini kan untuk di 2022, prior to 2022. Oke. Ya. Oke. Nah, setelah itu kita langsung masuk aja tadi laba ditahannya itu sebesar 27 juta tadi ya. Yang kita dapat dari 45 juta dikurangi pendapatan kita yaitu selisih 45 juta dikurangi hasil selisih kita yang dikali sama 40% itu, pajak 40% itu gitu. Nah, terus nanti tarif pajak penghasilan itu dikurangi sama 45 juta pendapatan kita gitu ya, dikurangi jadi ada jadi menjadi laba ditahan. Laba ditahan itu menjadi 27 juta. Oke. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya paparkan untuk materi untuk kali ini, soal nomor 2 ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penjelasan atau mungkin ada yang masih kurang paham, saya mohon maaf banget gitu. Dan mohon maaf juga kalau misalnya tadi mungkin penjelasan saya agak mungkin ada yang kelengkap-kelengkap sedikit gitu, karena saya juga ini juga sambil ini nih, sambil melihat-lihat apa soal juga ini kira-kira ini jadi kayak gini tuh gimana gitu loh kan. Terus saya coba baca-baca soal lagi, oh ternyata maksudnya tuh seperti ini loh gitu loh. Ya bisa bilang ini lumayan ya. Lumayan lumayan ini membuat ini apa, mikirnya harus lumayan ini. Oke. Oke, mungkin untuk yang di Excel kita cukupkan sampai di sini ya.